Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Min yaumina hadza yaumin nahduh wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ulama kiramil afadil hadratul muhtaramin hadratul muhtaramat hadratul nahdin wa nahdiyat ashabil a'izzah al-haiba rahimakumullah dan para sahabat sedaya para alim ulama sedaya para kiai sedaya sepahan wonten majelis cabang wakil cabang Candroto Rusun Karomain Karom Pak Kiai Abu Suraid Siddiq Soham Karomain Karom Pak Kiai Haji Khatib Umam kantasa kita takzim iso kita mulyakaken sedaya jajaran kepengurusan MBC kantasa mulyakaken wonten pangapunten sahabat-sahabat Ansor sahabat Banser kantasa kita tresnani kita banggakan pemirsa YouTube Ansor PAJ Candroto yang berbahagia. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang kemarin telah menyinggung sedikit tentang berkaitan dengan nasab-nasab atau bagaimana profil atau data pribadi dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mari kita teruskan nanti berkaitan dengan siapa ayah, siapa ibu daripada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Baca berwasilah liridhaka wa syafaati rasulika Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyati sholihah wa tabarukan bi ulama nahdlatul ulama. Kita musan fi hadzal kitab. Bibarakati makaramatin sya'ulilana walamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sedikit mentekror bait-bait terakhir sebelum kita baca yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'anhu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Bisa kita 4 bait ya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita baca tentang Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus untuk seluruh alam. Dan beliau telah diberi tafdil, diberi keutamaan melebihi dari siapapun. Sebagai rahmat seluruh alam, diutus untuk seluruh alam, baik itu berupa yaitu manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, atau barang yang tidak mempunyai nyawa, tetap Nabi Muhammad adalah diutus seluruh alam. Mari kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Abuhu utawi ramanipun Kanjeng Nabi iku Abdullah Sayyid Abdullah Abdul Muttalibi utawi Abdullah iku putrane Sayyid Abdul Muttalib. Wa Hasimun utawi Abdul Muttalib iku putrane Sayyid Hasim. Abdul Manafin utawi Sayyid Hasim iku putrane Abdul Manaf. Yang tasibu dadi nasab sapa Abdul Manaf. Wa ummu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Aminatu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyatu kang basa cak turun Sayyid Zuhrah. Ardo'athu nasepi nunusoni ing Kanjeng Nabi sapa Halimatu Sayyidah Halimah As-Sa'diyatu kang bangsa cak turune Sa'ad bin Abi Bakar. Sahrun kita yang mukalaf wajib nyumrapi nasab-nasabipun Kanjeng Nabi saking urutan Rama lan saking urutan ibu. Saking urutan Rama ngantos dumugi Sayyid Adnan. Pilih saking urutan ibu cekap namung dumugi Sayyid Kilab. Keterangan mengaten saking urutan Rama Kanjeng Nabi Muhammad SAW putrane Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Namah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Aghr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saking urutan ibu Kanjeng Nabi Muhammad SAW putra Sayyidatina Aminah binti Wahbin binti Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Tambihun Abdi Manaf iyangipun Naden Abdullah punika sanes Abdi Manaf iyangipun Sayyidah Fatimah. Keterangan atau singkatnya bahwa bait ini menerangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dilahirkan dari kedua orang tua yang terpilih, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Kalau kita membaca di Ba'i, kita tahu bahwa dari pertama kali Nur Muhammad itu ada, yaitu diciptakan oleh Allah, kemudian dilewatkan, dititiskan pada Kanjeng Nabi Adam, kemudian berpindah ke putranya yaitu Nabi Sis, terusnya kemudian pindah lagi ke nabi-nabi setelahnya, di antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, terus turun, kemudian sampai kepada yang paling dekat yaitu Sayyid Abdullah, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah Ramanda ramonipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menikah. Kalau saya bacakan di keterangan dari Syarah Nurul Dhalam, kita pahami. Tambihun qaulu abuhu Abdullah ay abu nabina Muhammadin Abdullah wa mata bil Madinah hala rujui min Ghazah. Wa kana safarun litijaratin wa umru tamaniya asrota sanatan. Wa qila isruna. Wa qila khamsatan wa isruna. Bahwa Sayyid Abdullah secara singkatnya beliau menikahi ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW berumur 18 tahun. 18 tahun kemudian salah singkatnya berniaga, berdagang ke tanah Syam. Tapi dalam perjalanan pulang, akan pulang ke Mekah, beliau sakit, kemudian meninggal dunia situ. Dalam keadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditinggal ayahnya berumur, kalau kita
baca di Sarah Nurul Dalam belum 2 bulan. Jadi bayangkan ketika ibunya Kanjeng Nabi mengandung Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, setelah pengantin baru, kemudian ditinggal suaminya mengandung, kemudian ada kabar bahwa suaminya Sayyid Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke Mekah. Penderitaan dari ketabahan dari seorang ibu Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian Anda sekalian para pemirsa, sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sangat masyhur dengan yaitu sejarah tahun gajah, Amul Fil, sampai diabadikan di Al-Qur'an dari surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil akhir. Ketika dalam proses mengandung itulah terjadi suatu peristiwa, yaitu seorang raja, seorang gubernur bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarahnya ketika ada penyerbuan gubernur atau Raja Abraha dari Yaman itu. Yaman pada waktu itu adalah kekuasaan dari Ethiopia. Jadi sejarahnya Ethiopia menguasai Yaman. Kemudian Yaman dijadikan suatu, kalau kita ya, wilayah atau distrik ya mungkin ya. Dijadikan rajanya yaitu Raja Abraha. Secara singkatnya, Raja Abraha mempunyai keinginan menghancurkan Ka'bah karena sebagai warga Nasrani dia membangun gereja ora payu, banyak tetap orang-orang itu berziarah, dunia berziarah ke Ka'bah. Kemudian dengan kekuatan pasukan yang lengkap mendatangkan gajah mungkin sampai sekarang kalau Afrika atau Ethiopia itu terkenal gajah didatangkan dari Ethiopia untuk menyerang dalam suatu misi menghancurkan Ka'bah. Tapi irodah Allah, kuatillah, putrafillah, semua keinginan Raja Abraha tidak tersampaikan. Sebelum masuki kota Mekah ada serbuan perintah Allah, kehendak Allah, datang bergelombang burung ababil. Ababil itu gelombang, maksudnya bukan nama ababil, bukan, tapi kalau kita baca di kamus itu ababil itu nama datangnya burung secara bergelombang, bentuknya besar, bahkan membawa kerikil yang dijatuhkan dari atas ke pasukan Ka'bah. Itu secara singkatnya. Kemudian pasukan Abraha yang bermaksud menghancurkan Ka'bah hancur lebur, tidak tersisa. Sampai Abraha sendiri bisa pulang, ceritanya sejarah bisa pulang ke Yaman, tapi di Yaman meninggal dunia, mati setelah itu. Itu sekelumit singkat cerita dari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, kemudian terkenal dengan sebutan Amul Fil atau tahun gajah. Mari kita lanjutkan cerita menyimpang dari syarah ini, nggak apa-apa. Ada suatu hikmah, suatu saat Sayyid Ja'far As-Shadiq ditanya, yang santrinya bukan ditanya seorang. Sayyid Ja'far As-Shadiq adalah cucu atau cicit dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya, an hikmati dzalik, wa su'ila Ja'far As-Shadiqu an hikmati dzalik. Faqala ya alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin. Wa qala Ibnu Imad yang dzur Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madarji izhi ila awali amri. Saya Ja'far As-Shadiq ditanya, apa hikmah dari kelahiran Kanjeng Nabi dalam keadaan yatim, ditinggal ayahnya, kemudian umur 6 tahun ditinggal ibunya,
umur 8 tahun ditinggal kakeknya. Sayyid Ja'far As-Shadiq menjawab bahwa Nabi tidak punya hak yang wajib. Nah, makhluk tidak tergantung pada makhluk. Jadi memang Kanjeng Nabi itu sudah dididik dari sejak kecil, diberi ketabahan, kesabaran menghadapi kehidupan. Memang terpilih sekali, Kanjeng Al-Mustafa terpilih. Wa yulamu anal aziza man azallahu ta'ala wa annaku tahu laisat minal aba wal ummat wala minal mal bal qutuhu minallah wa aidan liyarhamal fuqara wal aitam. Ada makalah yang dimaksud aziz, al-aziz, orang mulia itu apa? Man a'azzahu Allah ta'ala. Orang yang mulia, yang disebut orang mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kekuatannya, kekuatan itu apa ya? Kekuatan itu makanya ataupun dia menjalani hidup itu bukan berasal dari ayahnya atau ibunya atau dia punya harta, tidak. Tapi memang benar-benar dari Allah. Kemudian hikmah lagi bahwa keadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dihalalkan dalam keadaan yatim, dalam membimbing umatnya, menunjukkan jalan pada umatnya, yaitu liyarhamal fuqara wal aitam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat-sangat rahmah, mengasihi orang-orang yang fakir dan anak yatim. Karena beliau sendiri ketika kecil dalam keadaan yatim. Makanya beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, irhamul yatama wa akrimul ghuraba. Fa inni fi halis shighar kuntu yatiman afil kibari ghoriban. Ila akhir. Kanjeng Nabi bersabda, berwelaslah, kasihanilah, mengasihilah pada anak-anak yatim, dan memuliakanlah orang-orang yang terasingi. Orang terasing ya yang diusir, yang tidak dianggap oleh Kanjeng Nabi, untuk mengasihi, memuliakan. Karena beliau menyadari, fa inni fi halis yughari kuntu yatiman. Ketika masih kecil, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ketika dewasa, ghoriban, terusir, diasingkan. Kanjeng Nabi diusir dari Mekah, pernah hijrah ke tanah Taif, dilempari batu. Masya Allah, perjuangan tabahan dari seorang Nabi Wah, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa-masa kecil nih, saya mungkin menyimpang dari pembahasan, nggak apa-apa. Kemudian wa ummuhu Amiyatu Zuhriyah. Kami punya saudara namanya Amiyatu Zuhriyah. Ternyata itulah nama dari ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian Ardha'athu Halimatu Sa'diyah, bahwa yang menyusui. Suma i'lam annallati ardha'athu sallallahu alaihi wasallam awalan ummuhu salata ayamin wa qila sab'atun wa qila tis'atun aw ardha'athu suwaibah ayaman qalail qabla kutumi Halimah suma ardha'athu Halimatun binti Abi Zuhaib. Yang menyusui Kanjeng Nabi ketika kecil, pertama yaitu ibunya selama 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari atau 9 hari, kemudian diteruskan oleh seorang Suwaibah itu, ada yang mengatakan beliau adalah seorang budaknya Abu Lahab. Saking Abu Lahab itu mempunyai Suwaibah itu katanya. Kemudian Suwaibah itu dimerdekakan karena saking senangnya ada kelahiran keponakan, yaitu
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ini seorang Abu Lahab, musuh Kanjeng Nabi, pamannya ketika kelahiran Nabi, saking senengnya itu budaknya dimerdekakan. Itu karena ada sebab dia itu merasa senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi ketika lahir. Itu ada yang meriwayatkan saudara yang lain, yaitu Said Abbas, pamannya Kanjeng Nabi, bermimpi bertemukan Abu Lahab ini di neraka, disiksa ketika hari Senin kelahiran Nabi, siksanya diringankan. Ada yang meriwayatkan itu cerita bahwa Abu Lahab yang seorang kafir, pamannya Nabi yang terkenal sangat memusuhi Kanjeng Nabi, karena dia itu merasa sangat senang ketika Kanjeng Nabi lahir. Kemudian bentuk senangnya itu budaknya dimerdekakan. Balasan dari hanya senang pada kelahiran Kanjeng Nabi itu, ketika di neraka pada hari Senin diringankan siksanya. Ini suatu hikmah kita yang sebagai umatnya tulen, setiap bulan Maulid insya Allah selalu merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mulai besok dari majelis zikir dan salawat Rijal Ansor PAJ Candroto insya Allah mengadakan tibaan, kalau enggak masih PPKM ya di ranting-ranting sendi-sendi, mungkin di Kawitan atau di mana ya, silakan lagi diagendakan bisa mengadakan majelis zikir dan sholawat. Kami sebagai tim Rijal Ansor dan dakwah mohon dukungan dan doanya, semoga rencana ataupun agenda tersebut, maulidan ataupun MDS majelis zikir dan sholawat, bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin amin ya rabbal. Kita teruskan mauliduhu. Mauliduhu utawi maulid utawi lahiri Kanjeng Nabi iku bima kata ana ing Mekah. Al-aminati kang sentosa. Wafatu utawi wafate Kanjeng Nabi iku bi Thaibah ana ing tanah Thaibah. Al-Madinati yaiku tanah Madinah. Sahun kita tiyang mukala wajib mengertos lan kodakan bilih Kanjeng Nabi punika zahir lahir wonten ing Mekah, wafat wonten ing Madinah. Singkatnya, bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah, Al-Aminah. Yang dimaksud Aminah ini apa sih? Aminah itu sentosa, aman. Kalau kita berangkat haji, semoga kita berangkat semua haji. Di sana itu ada tanah haram. Tanah haram itu kalau ada, tidak boleh peraturan haji membunuh binatang ataupun ada batas. Ada batas-batas yang kalau melanggar itu diberi dam atau apa ya. Kita kalau orang-orang yang sudah melakukan haji itu pasti paham ini. Sampai seorang yang menerima hukuman, kalau saya lihat jarah bahwa orang yang diberi hukuman itu harus diberi hukuman di luar tanah haram. Jadi mungkin ya orang sana itu menjaga keharuman itu kemuliaan dari tanah Mekah itu. Dan Al-Aminah atau sentosa atau aman itu ya sejarahnya semoga ya kota Mekah itu aman-aman saja, tidak terjadi perang, walaupun dalam sejarahnya bahwa Ka'bah itu pernah mungkin di bom pernah, Hajar Aswad juga pernah hilang dari tempatnya juga pernah itu. Jadi pas
Semoga sampai kita itu sebagai umatnya bisa menjalankan haji di sana. Sekarang dalam keadaan pandemi ya mungkin terbatas sebutan alaminah ini. Wafatuhu bi Thaibata al-Madinah, bahwa wafatnya Kanjeng Nabi itu di kota Thaibah, yaitu Al-Madinah. Madinah bisa disebut kota Thaibah karena Thaibah itu dalam arti apa ya? Thaibah itu baik, wangi atau indah, baik. Ketika Nabi datang, sebelumnya bernama Yasrib, kemudian dinamai oleh Kanjeng Nabi bernama Al-Madinah, Thaibah. Kita lanjutkan. Atamma nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi sadurunge nampa wahyu arba'ina ing yuswa umur 40 tahun. Wa umru utawi yuswane Kanjeng Nabi iku qad jawaza teman-teman ngliwati apa umruhu asitina ing 60 tahun. Sareng Kanjeng Nabi punika wiwit nampi wahyu sampun yuswa sekawan doso tahun. Dene yuswanipun Kanjeng Nabi punika langkung saking 60 tahun. Inggih punika 63 tahun. Besok kita lanjutkan kembali pembahasan ini yang mungkin yang bait yang terakhir ini menerangkan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul atau Nabi ketika sudah berumur 40 tahun. Rata-rata seorang Nabi atau Rasul diangkat menjadi Nabi itu berumur 40 tahun. Ada yang berumur 30 tahun, yaitu kalau tidak salah ya, kami baca di salah satu kitab Nabi Isa. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul dan Nabi ketika berumur 30 tahun. Kemudian diangkat ke langit dirofak oleh Allah berumur 33 tahun. Nabi Soleh, Nabi Musa, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Jadi rata-rata 40 tahun bisa dikategorikan orang-orang seperti kita umumnya itu stabil, bisa mengendalikan emosi, mengendalikan bisa mengatur umatnya. Ini suatu gambaran bagi kita sebagai seorang umat biasa. Umur 40 tahun adalah masa-masa sudah mencapai taraf stabil dalam menyikapi kehidupan. Sedang yuswanipun umur dari Kanjeng Nabi berumur 60, lebih dari 60, yaitu 63 tahun. Mungkin itu saja dari kami kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, barokah kami yang menjadi korek selalu menjaga, selalu diberi keistiqomahan menjalani progres dari Ansor PAD dan Dato amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Tapi sebelumnya ini kami mengaturkan jazakumullah khairan jazak pada seluruh tim kru multimedia Mas Diki, Mas Putra yang telah meluangkan waktu dalam pengambilan kajian setiap season kajian, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu mengetengahkan kajian kitab Aqidatul Awam. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik setimbang jazakumullah ahsan jazak, jazakumullah khairan katsir. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca 4 bait ini sebagai tekroran kita, sebagai semua tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa umuhu Aminatu Zuhriyah Ardo'adhu Halimatu Sadiyah Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qajja
wa zasitina wa alam islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istafdatuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma fahimtuhu fartudhu ilayya inta anjati ilai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa atika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon koreksi amal kesalahan kami sebagai korek. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.